Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melanjutkan kembali seri belajar Spring Boot di tahun 2024 ini. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat entity class, yaitu dari skema database kita membuat entity class-nya. Entity class adalah kelas-kelas di Java yang dia mapping ke skema database ya, ke tabel di dalam database. Nah, jadi setelah kita buat entity class-nya, sekarang kita akan masuk ke pembuatan UI dummy ya. Jadi biasanya kita di Artivisi kita bikin UI dummy dulu, yaitu tampilan HTML yang dia belum connect ke database, pokoknya tampilan statis saja, dan itu kemudian akan kita presentasikan ke klien atau ke user untuk mendapatkan feedback gitu. Jadi sebelum kita capek-capek untuk coding kode programnya, maka kita review dulu supaya nanti kalau ada revisi atau ada lebih mudah untuk memperbaikinya gitu. Dan biasanya kalau kita tidak buatkan UI dummy itu nanti agak susah di sisi user untuk dia membayangkan nanti aplikasi jadinya seperti apa gitu. Nah, jadi dengan ini kita mendapatkan feedback, kemudian dari feedback ini nanti kita akan revisi lagi skema database-nya, entity class-nya mengikuti gitu ya. Dan mungkin juga ada perubahan proses bisnis yang nanti akan terjadi karena si screen-nya ini ternyata kurang sesuai atau agak sulit digunakan gitu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bikin dulu skeletonnya dan kemudian kita akan bahas caranya seperti apa. Oke, ikuti terus videonya. Ya, baik. Ini kalau kita lihat ke history commit-nya, jadi sebetulnya di sini UI mockup-nya sudah ada ya. Jadi kebetulan kita ada anak magang dari SMK 10 di Jakarta Timur. Nah, mereka sudah membuatkan UI mockup berdasarkan skema database yang kemarin sudah di-push ke repository gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke review untuk UI mockup-nya, mungkin saya jelaskan dulu proses ininya ya. Mungkin proses pembuatan template-nya ya. Jadi template-nya itu ini karena sudah ada, jadi mungkin kita akan bikin project baru saja di sini ya. Jadi di sini saya tambahkan dependensi web, kemudian di sini kita tambahkan timelift ya. Timelift. Nah, sebetulnya ini sudah cukup ya. Project kita kemarin sebetulnya sudah ada web dan timelift-nya, tapi karena sudah ada ininya, kita akan ulang lagi dari project kosong gitu untuk tampilannya gitu ya. Nah, ini kita generate ya. Kita generate atau kalau kita mau pakai yang kemarin sebetulnya bisa juga kalau kita mundurkan ke ini ya, ke sini. Misalnya di mapping skema dan entity nih di tanggal 26. Ini juga kita bisa check out ke sini sebenarnya ya. Coba kita lihat dulu deh. Kita coba dulu git check out ke versi sekian mvn clean. Nah, ini kita buka di ini ya. Di Visual Studio Code. Kita lihat di sini resource-nya masih kosong, template-nya sudah ada ya di sini ya. Nah, mungkin perlu ini lagi. Tapi ya daripada kita hapus-hapusin di sini, saya akan bikin baru lagi aja. Jadi di sini kita masuk ke sini. Ini sudah ada demo zip ya. Mungkin saya kasih nama deh. UI mockup. Oke, UI mockup aja supaya ininya lebih bagus ya. Oke, generate. Nah, UI mockup zip. Nah, kemudian di sini kita bisa ini ya. Kita buka di Visual Studio Code. Oke, baik. Nah, di sini kita coba run dulu ya. mvn clean spring boot .2 run. Kemudian kita buka dengan Firefox. Oh, ini rupanya sudah ada update kayaknya ya. Karena saya download ulang nih. 335 harusnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, ini sudah jalan. Sekarang kita coba localhost 8080.
Nah, ini dia sudah jalan ya, karena dia sudah ada white label error page, sudah mengembalikan 404. Nah, ini kalau misalnya belum ada, misalnya tidak jalan, ini dia bilang akan connection reviews ya, jadi tidak akan tampil gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat ininya ya, buat tampilannya dulu. Di sini saya biasanya bikin indeks HTML aja untuk untuk starternya. Jadi masuknya ke main resources, kemudian di static boleh ya. Di sini kita new file, kita tambahkan indeks HTML gitu ya. Nah, indeks HTML ini kita nanti akan bikin desainnya menggunakan ChatGPT aja, karena zaman sekarang kita pakai ChatGPT. Nah, kemudian di sini saya sebetulnya sudah ada arsipnya, karena biasanya untuk tampilan web itu ya kita standar ya, di atas ada headernya, kemudian nanti di sebelah kiri nanti ada sidebarnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah bikin sebetulnya ya. Jadi mana ya, di sini kalau kita lihat nah, di sini template HTML dengan Tailwind CSS ya. Jadi di sini saya awali prompt-nya dengan tolong buatkan HTML template dengan Tailwind CSS mengandung header, footer, sidebar, dan main content area. Bagian header berisi logo dan link ke home, about, dan tombol logout. Sediakan beberapa link di bagian sidebar. Nah, ini kemudian nanti ada ini yang bisa kita kopas ya. Nih, misalnya ini di sini kita kopas. Kemudian kita paste di sini. Nah, gini ya. Kemudian ini kita run lagi. Dan kemudian nanti kita akan bisa melihat hasilnya gitu ya. Oke, nah di sini kalau kita refresh, nah ini adalah yang dibuatkan oleh si ChatGPT ya. Nah, seperti ini. Oke, ada dashboard, setting, dan sebagainya. Nah, ini yang dia buatkan. Nah, di sini sebetulnya saya ada beberapa minta revisi ya. Jadi, tolong buatkan sidebarnya bisa collapse bila ukurannya kecil. Karena di sini kalau ini kita resize, nah dia tidak akan collapse ya. Nah, jadi di sini ada ini. Kita copy codingnya, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada buat sidebar toggle ya. Nah, ini sebetulnya dia bisa otomatis refresh ya. Kalau kita install di Spring Boot Developer Tools, tapi kalau saya biasanya tidak suka pakai itu. Jadi saya lebih memilih untuk saya restart aja, Ctrl C, kemudian di sini nanti start lagi ya. Oke. Nah, ini harusnya sudah responsif, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Cuman di sini entah kenapa dia naruhnya malah di kanan atas ya. Padahal taruhnya di sini gitu. Nah, jadi di sini memang saya beberapa kali iterasi, saya bilang di sini tombol collapse-nya tolong dipindah ke kiri. Nah, ini kita copy, dia bikinkan lagi ya. Nah, kemudian di sini kita tes lagi, nanti harusnya dia pindah ke sebelah kanan gitu. Jadi ya ini biasanya beberapa kali iterasi ya, jadi tidak langsung sukses, tapi kita harus kasih tahu ke si ChatGPT kita maunya seperti apa gitu. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia sudah collapse ke sebelah kiri. Sebetulnya di sini sih ya sudah oke gitu ya. Nah, gini. Nah, coba kita lihat prompt-nya apa lagi ya. Habis itu link, nah ini link home, about, dan tombol logout-nya belum lurus. Ini belum lurus nih. Coba diluruskan. Nah, di sini kita bisa kopas lagi codingnya dan seterusnya. Di sini pokoknya ada beberapa ya. Nah, kemudian tombol navbar collapse-nya pakai Vue.js, kita bisa minta seperti itu gitu ya. Nah, kita copy ya. Tapi di sini kita nggak perlu sampai ke implementasi dengan Vue.js, karena di sini kita tidak menggunakan Vue.js ya. Nanti Vue.js-nya kapan-kapan saja. Oke, ini kita refresh lagi. Nah, ini udah lurus ya. Kemudian di sini juga kalau kita resize dia sudah bisa. Oke. Nah, jadi ini udah jadi, cukup lah seperti ini ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan meneruskan dengan ini ya, dengan menambahkan screen-screen yang lain gitu. Nah, jadi di sini kita biasanya saya menggunakan yang namanya time lift.
Kemudian untuk layout itu kita gunakan namanya Thymeleaf layout dialek ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini dia ini kita menggunakan fragmen-fragmen ya. Jadi di sini kita bikin di folder templates ya. Kalau static ini dia static, artinya dia tidak akan berubah-ubah ininya berubah-ubah filenya. Tapi kalau templates ini dia bisa kita pasang variabel-variabel sehingga dia isinya dinamis gitu ya. Nah, jadi di sini kita bikin aja folder fragmen ya. Kemudian di sini kita bikin lagi folder file ya, main.html ya, atau ya main lah gitu ya. Nah, kemudian di sini ini kita kopas dulu ya. Ini kita potong-potong nantinya. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, di sini nantinya yang berubah-berubah kan yang di tengah ya. Yang di tengah itu di sini main content area gitu ya. Nah, maka di sini nanti akan kita ganti dengan konten. Jadi di sini contohnya misalnya ini kan aplikasi ini ya, Sahabat Quran ya. Jadinya coba kita ambil salah satu aja, dashboard aja lah gitu ya. Dashboard HTML. Oke. Nah, jadi di dashboard HTML ini nantinya ini isinya adalah title-nya. Oke, nah di sini nanti isinya ini ya. Oke, ini dashboard. Oke. Oke, nah kemudian kita juga bisa bikin misalnya nanti kita mau ada peserta list gitu ya. Jadi di sini kita bikin folder peserta, kemudian di sini ada list HTML gitu ya. Nah, di sini kita pasang juga daftar peserta ya. Nah, oke, nah kemudian mungkin kita bikin lagi misalnya pengajar gitu ya. Kemudian di sini ada listnya. Nah, jadi di sini daftar pengajar ya. Ini daftar pengajarnya kita bikinkan screen-nya di sini. Oke. Nah, jadi kalau sudah kita coba oh sorry, ini ada HTML-nya ya, jadi jangan seperti ini. Oke. Oke. Nah, jadi nanti yang konten yang di tengah ini nantinya akan dia akan dimasukkan ke dalam main ini gitu ya. Nah, jadi ini kita hapus, kemudian di sini kita lihat nah, dia bilang di sini untuk membuat mana ya, getting started ya. Nah, dia bilang di sini tambahkan artifak dulu ya. Jadi di sini tambahkan dependensi. Kemudian nanti setelah itu kita tambahkan ini dan selanjutnya kita akan lihat untuk sini decorate ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah layoutnya. Jadi layoutnya ini kita pasang di mainnya sini ya. Oke, nah jadi di sini kita tambahkan si ininya. Kemudian oh sorry, ini bukan ya. Ini kita tambahkan namespace-nya aja. Ini. Oke, kemudian di bawah sini kita tambahkan nah konten ya, saya pakai section gini ya.
Nah, jadi di sini kita masukkan, nah sini. Oke. Nah, kemudian di dalam sini dashboard ini ya, di dalam dashboard ini kita tambahkan ini ya. Nah, ini buat namespace-nya. Kemudian di sini layout ya. Nah, di layout ini sebetulnya nama ini ya, nama apa? Nama filenya. Jadi di sini main ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kasih section. Kita kasih nama bahwa dia ini adalah section gini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi ini kita copy lagi, kopas ke sini ya. Ke sini juga. Oke, kemudian ini juga ya. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita buatkan, oh ya tadi dependensi belum ya. Dependensi, kita tambahkan dependensinya. Dia bilang di sini getting started. Nah, di sini kita tambahkan dependensi ini ya. Kemudian untuk version biasanya saya bikinnya pakai variabel. Variabel itu di sini properties ya. Oke, versinya ini 320 ya. Atau katanya cek project release. Oke. Project release 330 ya. Oke. Jadi kita pakainya 330. Nah, kemudian di sini kita tambahkan versionnya ya. Tapi dia ini mau kok. Coba kita tes dulu deh. Enggak. Nah, mau ya. Jadi sebetulnya nggak usah dikasih version, bisa berarti. Ya. Oke, ini kita hapus dulu aja. Nah, sekarang kita akan bikin controllernya ya. Nah, di sini kita bikin misalnya dashboard controller.java. Kemudian di sini kita bikin public void dashboard ya. Atau home juga boleh lah, home. Nah, kemudian di sini kita kasih annotation add controller. Jadi semua yang dikasih annotation controller ini akan dibaca sama Spring, kemudian dia akan baca ini get mapping URL-nya kemana ya. Jadi misalnya ini URL-nya di slash, berarti nanti dia tidak akan mengeloading index.html, tapi dia akan menjalankan metode home. Nah, kemudian di home ini nanti ada ininya, kita bisa kasih misalnya model and view ya, model and view. MAV. Nah, kemudian kita return new model and view. Nah, di sini string view name ya. Nah, view name-nya ini kita kasih dashboard ya. Supaya dia nanti akan mencari file yang namanya dashboard HTML gitu ya. Nah, begitu nanti dashboard HTML ini dibuka, maka nanti di dashboard HTML ini dia bilang dia akan nge-loading layout yang namanya main ya. Nah, kemudian main ini nanti ada bagian section. Nah, section ini nanti akan diambilkan dari si dashboard ini gitu ya. Seperti itu. Ini kita ganti return value-nya model and view. Oke. Nah, gini ya. Ini sebetulnya bisa macam-macam. Ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kemudian ini indeks HTML-nya kita hapus saja karena sudah nggak dipakai lagi. Karena kita menggunakan tadi ini ya, dashboard ini, controller ya. Oke, kita coba jalanin.
Oke, kita coba ya. Nah, di sini dashboard ya, sudah muncul dashboardnya. Nah, sekarang kita akan coba yang bikin yang lain ya. Jadi bikin yang lain, kita akan bikin yang peserta tadi ya. Jadi kita bikin new file peserta controller.java. Kemudian di sini add controller, kemudian public. Nah, di sini tadi kalau kita tadi balikin model and view, maka di sini kita juga bisa balikin view-nya saja. Nah, kalau balikin view-nya aja kita langsung string ya. Di sini misalnya daftar peserta. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini kita add get mapping ya slash peserta list. Nah, jadi di sini dia akan mencari di folder template ini folder peserta, kemudian di dalamnya dia akan mencari list ya, list HTML. Ini juga kita bisa pakai void aja sih, karena nama view-nya ini kan akan dijadikan nama view ya. Karena nama view itu sama dengan nama URL. Jadi URL-nya ke sini, tapi nanti view-nya ada di folder peserta dan di dalamnya ada list HTML gitu. Nah, kalau misalnya ini sama, maka kita void aja, nanti bisa dicari sendiri sama Spring gitu. Tapi kalau misalnya di sini kan beda ya. Di sini kan URL-nya slash, tapi nama file template-nya kan dashboard gitu ya. Jadi karena dia berbeda, maka kita harus kasih model and view ataupun di sini string. String juga bisa ya, misalnya string. Nah, kemudian di sini kita return dashboard gitu. Ini juga bisa kayak gini. Nah, gini ya. Maka dia juga bisa. Jadi kita nggak usah pakai model and view gitu ya. Nah, gini. Oke. Ini void aja ya, nggak usah pakai parameter. Ini juga bisa seperti ini. Nah, kita coba lihat ya. Oh iya, sorry. Di sini kita belum kasih ini ya, di dashboard, di main tadi link ya, link. Nah, linknya tadi adalah kita mau mana ya, sidebar-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini kan ada dashboard ya. Href-nya ke oke, kita bikin ini dulu deh, peserta ya. Peserta, kemudian di sini ada pengajar. Oke. Nah, di sini ini kita ganti dengan TH ya. TH href. Kemudian di sini ininya kita ganti pakai add slash peserta list. Oke. Sedangkan kalau yang ini adalah pengajar. Nah, ini ke slash gitu ya. Kenapa kita pakai ini? Supaya nanti dia bisa menyesuaikan kalau kita deploy-nya ke subfolder ya. Jadi misalnya di depan sini ternyata kita http localhost 8080 slash misalnya sahabat Quran slash pengajar slash list gitu ya. Nah, depannya tuh ada gitu. Nah, kalau depannya ada konteks path istilahnya, kalau dia pakai konteks path, maka kita tidak perlu mengubah lagi si ininya gitu ya, si semua URL kita. Kan bayangkan misalnya di aplikasi kita nanti sudah ada banyak URL, misalnya udah ada 200 page atau 500 page gitu ya. Nah, itu kalau kita harus ganti-ganti semua URL-nya kan tentu sangat merepotkan sekali gitu. Nah, jadi kita pakai ini sintaksnya si timelive yang pakai add ini supaya dia dinamis. Jadi kalau kita mau deploy di di subfolder gitu, kita tinggal setting di application property saja, nanti semua linknya akan ditambahkan menjadi ada prefixnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kita coba tes ya. Coba tes, kita jalanin lagi. Nah, kita tes dulu yang dashboard. Tadi kan kita ganti menjadi string ya. Nah, ini udah oke. Kemudian di peserta kita klik sini. Pesertanya belum ada ya. Dia bilang 500. Nah, kalau 500 ini biasanya error ya. Nah, kita bisa baca di sini errornya.
Nah, error yang sebanyak ini kita cari aja ini nih, kelas path resource, template peserta list HTML. Nah, jadi ini lokasi terjadinya error ya. Kemudian baris kedua kolom 17 ya, katanya dia. Baris kedua, kita lihat peserta list. Nah, di sini baris kedua ya. Ini berarti ya. Oh, ini ininya kedobelan ya. Oke. Kita coba tes lagi. Nah, ini udah muncul. Sekarang kalau pengajar, nah di sini keluarnya 404 ya. Jadi 404 itu not found. Nah, not found itu karena kita belum bikin filenya sih. Jadi kita tinggal bikin filenya aja, bikin controllernya ya. New file, pengajar, controller.java. Nah, di sini ini kita bikin sebenarnya sama kayak ini ya. Jadi apa? Di sini kita kasih add apa tadi, controller, kemudian public void daftar pengajar, kemudian di sini add get mapping slash pengajar list. Nah, di sini nanti jadi akan ada filenya ya, kita udah bikin tadi ya. Nih. Oke, sekarang kita coba jalanin lagi. Oke, ini udah. Kita coba refresh. Belum ada ya. Oh, ini tadi mungkin salah kopas juga ya. Nah, ini dia. Sama ini ada error ya. Harusnya nggak error sih. Oke. Ya, ini udah tampil ya. Jadi ini daftar pengajar, daftar peserta, sama dashboard ya. Nah, jadi biasanya kita bikinnya seperti ini. Jadi bikin controller kosong dulu aja, yang penting menampilkan template HTML. Kemudian nanti template HTML-nya ini akan dibuat nanti screen-nya sama anak magang. Jadi nanti pada video selanjutnya kita akan coba cek satu-satu screen yang dibuat tadi, apakah sudah sesuai dengan skema database, ataukah bisa jadi nanti skema database-nya ada yang kurang karena pas kita desain tampilannya ternyata memang baru disadari bahwa ada field-field yang kurang tepat atau yang kurang memang kurang gitu ya, belum ada gitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya untuk mensinkronkan antara desain tampilan dengan skema database yang kita sudah buat pada pada video sebelumnya. Oke, demikian untuk video kali ini. Kita akan sambung di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.